Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan dosen pengampu mata kuliah Kapital Selekta Pendidikan Islam, Ibu Mardia Agustina, STHI MPDI. Saya Ahmad Khairani di sini akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Lembaga Pendidikan Islam Sekolah. Lembaga Pendidikan Islam. Lembaga Pendidikan Islam adalah tempat atau organisasi yang menyelenggarakan pendidikan Islam yang mempunyai struktur yang jelas dan bertanggung jawab atas terlaksananya pendidikan Islam. Pendidikan Islam di Indonesia telah muncul dan berkembang dalam berbagai bentuk lembaga yang bervariasi seperti pesantren, sekolah, madrasah, surau, dan munasaha. Dalam perkembangannya, pendidikan Islam di Indonesia antara lain ditandai oleh munculnya berbagai lembaga pendidikan secara bertahap, mulai dari yang amat sederhana sampai dengan tahap yang terhitung modern dan lengkap. Secara garis besar ada 3 macam lembaga pendidikan. Yang pertama lembaga pendidikan formal, dan yang kedua lembaga pendidikan non formal, dan yang ketiga lembaga pendidikan informal. Menurut Sidi Ghazalba, seperti dikutip oleh Bukhari Umar, lembaga yang berkewajiban melaksanakan pendidikan Islam adalah rumah tangga, sekolah, dan kesatuan sosial. Berdasarkan dari apa yang sudah saya paparkan tadi, berikut ini akan dibahas tentang lembaga pendidikan Islam, yaitu sekolah. Pengertian sekolah. Kata sekolah itu berasal dari yang dikutip oleh Abdullah Idi, berasal dari bahasa Latin atau bahasa Yunani, yaitu skole, sekolah, skolae, atau sekolah, yang berarti waktu yang luang atau waktu senggang. Kegiatan dalam waktu senggang atau luang tersebut, seperti ditulis Abdullah, adalah mempelajari cara berhitung, cara membaca huruf, dan mengenal tentang moral, budi pekerti, dan estetika atau kesenian. Jadi pada waktu itu sekolah ini diisi oleh orang-orang Yunani atau warga Yunani, anak-anaknya, dengan mempelajari berbagai macam ilmu. Pada saat waktu senggang tersebut. Jadi waktu senggang tersebut disebutlah sebagai sekolah dengan mengisi berbagai macam ilmu, mulai dari cara berhitung, cara membaca huruf, mengajari tentang moral atau budi pekerti, dan estetika, seni. Dalam pengertian lain, sekolah merupakan lembaga pendidikan yang melaksanakan pembinaan pendidikan dan pengajaran dengan sengaja, teratur, dan terencana. Pendidikan yang berlangsung di sekolah ini bersifatnya sistematis, berjenjang, dan dibagi dalam waktu yang tertentu, yang berlangsung dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Sekolah adalah suatu organisasi atau wadah kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan, dengan memanfaatkan semua sumber daya yang selektif, efektif, dan efisien, karena adanya persamaan motif untuk peserta didik mencapai kedewasaannya. Itu yang disebut sebagai sekolah. Sejarah sekolah di Indonesia. Pada permulaan abad ke-16, bangsa Portugis adalah bangsa Eropa yang pertama datang ke Indonesia. Kemudian tidak begitu lama disusul oleh bangsa Spanyol. Tujuan utama mendatangi Indonesia yang pertama adalah untuk mencari atau berdagang rempah-rempah yang banyak, karena Indonesia ini menghasilkan banyak rempah-rempah, terutama di daerah Maluku. Di samping berdagang, mereka bertujuan juga untuk menyebarkan agama mereka, yaitu agama Katolik. Untuk tugas-tugas ini didatangkanlah para misionaris atau para penyebar agama. Untuk menyebarkan agama Katolik itu, maka mereka, para misionaris tersebut, mendirikan sebuah sekolah.
Pada tahun 1536, penguasa Portugis di Maluku bernama Antonio Galvano mendirikan sekolah-sekolah seminari untuk anak-anak pemuka pribumi. Nah, jadi ada pada saat tahun 1536 Antonio Galvano itu mendirikan sebuah sekolah bagi anak-anak pribumi. Nah, di dalamnya selain pelajaran agama juga diajarkan cara membaca, menulis, dan berhitung. Nah, mulai abad ke-16 bangsa Barat yaitu bangsa Portugis lalu disusul oleh bangsa Belanda. Nah, dan diselingi bangsa Inggris. Nah, pada tahun 1811 sampai dengan 1816 datang. Pada permulaan tahun 1850 didirikanlah sekolah kelas 1. Nah, yang namanya 5 tahun. Nah, ini didirikan oleh bangsa Belanda pada saat itu ketika menjajah. Akhir abad ke-19 kemudian didirikanlah sekolah kelas 2 yang lamanya minimal 4 tahun, ditempatkan di kota-kota kabupaten. Permulaan abad ke-20 pemerintahan Belanda mulai menaruh perhatian pada kepentingan Indonesia di bidang pendidikan. Jadi pada tahun ke-20 lah baru Belanda ini mulai memperhatikan tentang pendidikan di Indonesia. Nah, atas perintah Gubernur Jenderal Pankhoutas pada tahun 1960 didirikanlah sekolah-sekolah desa, sekolah yang guru-gurunya menjadi pegawai desa, dan bangunan-bangunan biaya-biaya lainnya semuanya merupakan tanggung jawab dari desa. Nah, pada tahun 1915 didirikan sekolah-sekolah Perverlok. Nah, sekolah Perverlok ini? Sekolah ini adalah sebagai sekolah lanjutan dari sekolah desa. Nah, sekolah inilah yang merupakan cikal bakal terbentuknya sekolah-sekolah seperti sekolah tingkat dasar SD, menengah pertama SMP, menengah atas SMA. Nah, yang menjadi sistem persekolahan sejak masa kemerdekaan Indonesia. Adapun lembaga pendidikan Islam pada dekade pertama abad ke-20, Kiai Haji Ahmad Dahlan berusaha mendirikan madrasah dengan bahasa Arab sebagai pengantarnya. Sayang sekali pendirian madrasah itu gagal. Nah, akhirnya pada tanggal 1 Desember 1911 Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah dasar atau sebut sekolah Islam, nah, yang di lingkungan Keraton Yogyakarta dan memberikan pengaruh keagamaan yang kuat. Nah, sekolah yang dibangun Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sama dengan sekolah setingkat dalam sistem pendidikan Hindia Belanda pada saat itu. Nah, sekolah ini merupakan sekolah Islam swasta pertama yang memenuhi persyaratan untuk menerima subsidi pemerintahan Belanda, yang kemudian memang mendapatkan subsidi tersebut. Nah, sampai akhir tahun 1923 di Yogyakarta telah berdiri 4 SD Muhammadiyah dan tengah mempersiapkan HIS, Holland Islandic School, dan sekolah pendidikan guru. Peran sekolah dalam pendidikan Islam. Lembaga pendidikan sekolah mempunyai peran yang penting untuk mempengaruhi perkembangan atau membentuk perkembangan pola tingkah laku perangai peserta didiknya. Dalam hal ini Bukhari Umar merinci tugas yang harus diemban dalam direalisasikan oleh sekolah, yaitu yang pertama, merealisasikan pendidikan berdasarkan atas prinsip pikir, akidah, dan tasyri yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, memelihara fitrah peserta didik sebagai insan yang mulia agar ia tidak menyimpang dari tujuan Allah menciptakannya. Nah, yang selanjutnya, memberikan kepada peserta didik seperangkat peradaban dan kebudayaan Islami, dengan cara mengintegrasikan antara ilmu alam, ilmu sosial, ilmu ekstra dengan landasan ilmu agama. Nah, yang selanjutnya, memberikan pikiran dan peserta didik dari pengaruh subjektivitas, karena pengaruh zaman dewasa ini lebih mengarah kepada penyimpangan fitrah manusiawi. Nah, selanjutnya, memberikan wawasan nilai dan moral serta peradaban manusia yang membawa khazanah pemikiran peserta didik menjadi berkembang. Nah,
menciptakan suasana kesatuan dan kesamaan antara peserta didik. Selanjutnya, mengkoordinasikan dan membenahi kegiatan pendidikan lembaga pendidikan seperti keluarga, masjid, dan pesantren. Nah, menyempurnakan tugas-tugas lembaga pendidikan keluarga, masjid, dan pesantren. Nah, inilah yang dapat saya presentasikan pada hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.